Di permukaan ini terlihat seperti kelanjutan tren, tapi dalam EVT yang penting bukan pergerakan, melainkan penerimaan harga. Hari ini kita tidak membahas naik atau turun, kita membahas apakah market sedang meninggalkan nilainya. Karena perubahan konteks selalu dimulai dari sana. Baik teman-teman, kembali lagi bersama channel IVT di sini. Kita di sini akan membahas pergerakan XAUUSD di pertengahan pekan di tanggal 26 Februari 2026 ya teman-teman ya. Baik, sebelumnya dalam video-video yang sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwasannya ada dua key level yang terbentuk, 4.850, 5.100. Dan sekarang pergerakan harga sudah breakout di area 5.100, di mana target selanjutnya adalah di 5.238 sampai dengan 5.289, yang mana area ini sudah kita pertahankan dan kita buat sebelum breakout terjadi. Bila mana teman-teman sudah mengikuti channel ini dan video-video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa menandai area yang sama untuk dijadikan konfirmasi ataupun tempat untuk melihat apakah harga diterima ataupun ditolak di 5.238 dan 5.289 ini. Namun di balik itu semua ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam pergerakan ini. Contoh adalah pergerakan dari tanggal 17 bulan 2 sampai dengan tanggal 24 bulan 2 2026. Dalam konteks action volume di sini teman-teman, bahwasannya pergerakan baru ini menciptakan yang namanya key level baru, di mana area 4.850 sampai dengan area 5.238 ini menjadi area support dan resisten yang baru, di mana di tengahnya pun tercipta, walaupun itu area yang lama ataupun bekas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya di area tersebut menjadi area koreksi ataupun tahanan bagi market untuk ekspansi ke atas breakout ataupun ekspansi ke bawah untuk breakdown, yang mana ditentukan ataupun terjadi pada tanggal 24 bulan 2 teman-teman. Begitu harga capai 5.239, kemudian harga melakukan penurunan hingga ke level minor support di 5.100, dan dia melakukan ekspansi lagi dan sekarang membuat yang namanya sideways kecil. Dalam arti ini masih dalam transisi, masa transisi ya teman-teman, untuk kita menunggu apakah ini akan breakout ke atas ataukah dia akan breakdown ke bawah. Dalam fase transisi ini yang harus kita perhatikan adalah konfirmasi, bagaimana penerapan konfirmasi yang tepat dalam kita masuk ke market. Dan bila kita turunkan ke time frame H1 teman-teman, fokus kita tidak perlu jauh ke belakang. Fokus kita adalah untuk di EVT sendiri, dan aku pribadi dengan auction teori ini, aku lebih hanya memfokuskan harga pada tanggal 23 bulan 2 sampai dengan harga sekarang. Kenapa? Karena dalam ring tersebut itu menciptakan yang namanya volume transaksi ataupun jejak transaksi antara seller dan buyer untuk menciptakan yang namanya range harga
apakah harga ini akan diterima di atas ataupun harga ini akan diterima di bawah. Dan di situ kita nanti membentuk yang namanya level-level kunci di minor time frame untuk kita jadikan yang namanya konfirmasi untuk entry. Tapi yang memang harus diperhatikan di sini, market sedang tidak baik-baik aja untuk kita lihat secara struktur ya teman-teman. Walaupun di minor time frame ataupun di time frame H1 ke bawah banyak teman-teman mungkin mencari kesempatan untuk entry, mencari kesempatan untuk mencari konfirmasi, tapi alangkah baiknya kita untuk lebih sabar lagi menunggu konfirmasi yang jelas. Ada konfirmasi yang jelas dan clean yang memang terjadi itu pada tanggal 26 ya teman-teman ya, di jam 3 pagi. Karena di sini terbentuk area harga kemudian dari pergerakan ini terbentuk yang namanya struktur minor, walaupun ini H1 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, di struktur ini memang kebanyakan kalaupun memang kita melihat secara teori dari smart money ataupun teman-teman yang menggunakan ICT, dia sudah mengambil internal range dan masuk ke fase yang namanya order block untuk bisa entry. Namun di sini bisa dipastikan kembali bahwasannya untuk konfirmasi entry yang lebih valid lagi adalah di area di sini teman. Kenapa aku mengambilnya di sini adalah satu, dalam yang namanya auction theory dia sudah meninggalkan harga transaksi ataupun besaran transaksi antara seller dan buyer, di mana aku memfokuskan pergerakan ataupun nilai lelang antara seller dan buyer itu terjadi di area ini. Terjadi di area ini. Dan melakukan konfirmasi kembali. Harga di break beberapa kali. Namun di sini belum memberikan yang namanya kepastian bahwasanya harga itu akan benar-benar diterima ataupun tidak. Dan biasanya secara struktur harga akan retest kembali untuk menguji level tersebut apakah layak atau tidak untuk diterima. Dan retestnya inilah yang kita jadikan jejak untuk kita masuk ke market. Dan untuk target realistis teman-teman ya di sini ya, target realistis kalau untuk aku pribadi adalah di swing high atas ini, atau kita bisa parsial untuk kita close di area 5240 ke atas dengan menempatkan break even di level dekat entry ataupun stop loss plus di atas entry. Kita melihat suatu hal yang sama antara H4 dan H1 teman-teman. Persamaan di sini walaupun dengan berbeda struktur, market belum selesai membentuk fase berikutnya. Dalam artian di sini masih fase transisi. Belum ada ekspansi, belum ada breakdown yang diterima secara struktural. Dalam FET kita tidak mengejar arah, kita membaca apakah harga berpindah atau tidak.
Market selalu memberi petunjuk, tidak pernah memberikan kepastian. Jadi stay safe, manage risk, dan salam EVT. Terima kasih.